Nah, setelah kita mengetahui pembahasan tentang wajibnya ada pemimpin, memasang khalifah atau imam atau pemimpin di sebuah untuk umat Islam, maka saya akan berpindah ke pembahasan yang keempat. Pembahasan tentang mulai munculnya khilafah Islamiyah. Dan bagaimana khilafah Islamiyah itu muncul? Bisa berdiri tegak. Baik, dimaklumi bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama ini, dengan kerasulan, dan beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Beliau datang dengan syariat yang sempurna, syariat yang terus relevan dan berlaku di tengah manusia hingga hari kiamat. Iya, hingga hari kiamat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan dari agama ini, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dianugerahi oleh Allah menegakkan agama dengan segala bentuknya, sehingga tunduk kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Jaziratul Arab. Ya, dan beliau mengutus utusan-utusan, raja-raja dan penguasa, pemimpin-pemimpin. Iya. Cuman perlu kita tahu bagaimana Nabi memulai dakwanya. Bagaimana khalifah itu bisa tegak. Tidak lahir muncul begitu saja. Iya. Jelas ya? Nah, ini orang harus paham bagaimana sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memulai dakwanya dengan apa? Mengajak manusia kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Iya. Dan itu terlihat dengan awal wahyu yang turun kepada beliau sebagai seorang rasul. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Perintah untuk memberi peringatan, mengajak manusia kepada tauhid, memperingatkan mereka dari bahaya kesyirikan. Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau mengutus utusannya ke sebuah negeri, maka awal perintah beliau kepada utusan untuk menyampaikan apa? Menyampaikan tauhid. Karena itu dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa kata Nabi? Innaka taqdimu ala qaumin min ahlil kitab. Engkau nanti akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Dalam sebagian riwayat ila ayyuhhidullah ta'ala. Ya. Hendaknya awal yang kamu dakwai mereka adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dalam sebagian riwayat supaya mereka mentauhidkan Allah. Itu awal. Iya. Karena itu tidak ada di dalam sejarah awal Nabi berdakwah. Yang pertama kali beliau ajak manusia, ayo kita dirikan khilafah. Iya. Merebut kekuasaan dari Abu Jahal, Abu Lahab. Itu tidak ada di dalam sejarah. Dan Nabi ketika mengutus utusan-utusan, yang beliau utus dengannya adalah apa? Mendakwakan kepada tauhid. Iya. Mendakwakan kepada tauhid. Ketika Nabi memberi bendera kepada Ali bin Abi Thalib di perang Khaybar, apa perintah Nabi? Yang pertama, ajak mereka masuk ke dalam Islam. Itu yang pertama. Kemudian jelaskan apa kewajiban mereka di dalam Islam. Nah, itu awal perkara yang diperintah kepada Ali kalau turun di tanah Khaybar. Tidak ada dikatakan kepada Ali awal perkara kamu minta mereka tunduk di bawah khilafah, tunduk di bawah kenabian, masuk dalam wilayah kota Madinah. Iya. Dikembalikan kepada perkara pokok supaya mereka masuk Islam, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena itulah tujuan dari Islam ini, untuk menyelamatkan manusia dari api neraka. Baik. Dan ini inti dakwah para nabi dan para rasul. Semua nabi dan rasul itu dakwanya.
Itu dakwanya. Dan manusia semuanya dicipta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jelas ya? Karena itu kita lihat di buku-buku sejarah itu, sirah Nabi SAW. Nabi malah ditawari kepemimpinan oleh orang-orang Quraisy, tapi Nabi menolaknya. Nabi SAW menolaknya. Andai kata itu inti perkara, pasti Nabi akan memulai dengan hal tersebut. Ya, akan mengambilnya. Jelas ya? Jadi kesimpulannya bahwa Rasulullah SAW, ya, di dalam dakwanya beliau mempunyai seperti itu. Dalam beliau mengajak manusia, seperti itu keadaannya. Baik. Setelah beliau berada di Mekah selama 13 tahun, semuanya mengajak kepada tauhid. Dan waktu itu sebelum turun kewajiban dari faraid, yang turun itu baru kewajiban sholat saja di Mekah. Yang lainnya diwajibkan di mana? Di Madinah, dari rukun-rukun Islam. Ya, dan kebanyakan hukum-hukum syariat diikutkan dan diwajibkan di kota Madinah. Setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, maka lahirlah kekuasaan kaum muslimin. Mulailah muncul kepemimpinan kaum muslimin. Maka negara khilafah tampak dari sini dia adalah buah dari buah dakwah Rasulullah SAW. Salah satu pengaruh dari dakwah Nabi SAW. Sebab itu sudah merupakan ketentuan Allah. Siapa yang beriman dengan keimanan yang benar, bertauhid, berada di atas jalan Nabi dan para sahabat, Allah pasti akan menjadikan dia sebagai khalifah. Sebagai orang yang berkuasa dan memimpin. Ya, itu ayatnya surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal salih, sungguh kami akan menjadikan mereka sebagai khalifah di atas muka bumi sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah dijadikan khalifah di atas muka bumi. Dan sungguh Allah akan membuat mereka mapan di atas agama yang diridhai untuk mereka. Dan sungguh Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka beribadah kepadaku dengan tidak berbuat kesyirikan denganku sama sekali. Jadi ayat ini menjelaskan siapa yang menegakkan 5 syarat ini, keimanan kepada Allah, amalan salih, mengikuti Nabi dan para sahabat, bertauhid, meninggalkan kesyirikan, pasti diberikan kedudukan. Diberikan kedudukan. Jadi khilafah itu adalah buah. Adalah buah. Iya. Dia adalah buah. Maka di sini kelihatan ya bagaimana khilafah itu lahir. Bagaimana munculnya. Iya. Bagaimana munculnya. Baik. Jadi kalau ada yang menyerukan khilafah saja, dia tidak tempuh prosesnya untuk hal itu, dia tidak menempuh prosesnya, itu ibarat orang yang mau memetik pohon, tidak pernah dia tanam pohonnya. Jadi saya mau makan mangga, tidak ada mangga ya, dia bilang saya mau makan mangga, dia tidak pernah tanam pohon mangganya. Bagaimana buah mangga bisa keluar? Iya. Harus ditanam dulu pohonnya. Baru dipetik buahnya. Nah, ini pemahaman yang benar di dalam hal ini. Baik, kalau sudah dipahami ini tentang bagaimana munculnya negara Rasulullah SAW, bagaimana munculnya khilafah kaum muslimin, iya.
Itulah kenabian namanya. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau pun digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifahnya. Ini yang melanjutkan dari negara umat Islam. Jelas ya? Lanjutkan dari negara umat Islam. Nah, setelah Abu Bakar meninggal, dilanjutkan oleh siapa? Umar bin Khattab. Kemudian oleh Uthman ibn Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Iya. Dan seterusnya berjalan di tengah umat Islam ini. Baik. Selesai sudah gambaran ringkas bagaimana munculnya khilafah Islamiyah.